Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam pereda mual ya. Simak. Yang saya akan bahas adalah golongan dari antiemetik ya. Jadi antiemetik ini adalah kelompok obat yang bisa meredakan mual dan muntah ya. Seperti di mabuk perjalanan, kemoterapi, pasca operasi ataupun kehamilan ya, atau morning sickness. Cara kerja obat ini biasanya menghambat proses penghantaran sinyal mual dan muntah itu yang ke otak ya, jadi dihambat sama golongan obat-obatan ini. Ada beberapa jenis antiemetik ini ya. Yang pertama itu ada antihistamin atau antikoligernik. Biasanya ini digunakan untuk mabuk perjalanan ataupun morning sickness ya, atau kehamilan yang di awal-awal itu yang mual muntah itu ya. Yang pertama itu ada diphenhidramin. Biasanya bentuknya tablet, sirup atau suntik ya. Untuk merek-mereknya biasanya ada Alerin expectorant, Benadryl, Decadryl, Dextrosin, diphenhidramin HCl, Ervacap, Icadril, Lycodril, Sedares, Siladex, DMP ya. Itu contoh merek-mereknya ya. Yang kedua ada dimenhidrinate ya. Biasanya bentuknya tablet suspensi. Contoh mereknya itu ada Antimab, Antimo, Antimo Anak, Contramo, dimenhidrinate, Dimetic, Dramamin, Omedrinab, Mantimo, Ramadrinater. Itu contoh-contoh mereknya ya. Golongan yang kedua itu ada antagonis dopamin. Antagonis dopamin ini biasanya untuk kemoterapi, untuk operasi ataupun untuk morning sickness yang berat ya, yang mual muntahnya berat-berat itu pas kehamilan pertama. Obat-obatannya itu yang pertama ada metoclopramide ya. Metoclopramide ini bentuknya sirup, tablet, kaplet ataupun suntik ya. Untuk merek-mereknya biasanya ada Damaben, Norform, Viralen, Primperan, Sotatic. Yang kedua ada chlorpromazine. Biasanya bentuknya tablet dan suntik ya. Merek-mereknya itu ada CPZ, chlorpromazine HCl atau promazine. Itu merek-mereknya. Yang ketiga ada promethazine. Biasanya bentuknya tablet dan sirup. Merek-mereknya itu ada Berliped, Bupagan expectorant, Halfilin, Halmezin, Hupalirgin expectorant, Nupafreg, Promedex, Promethazine. Itu merek-mereknya. Yang keempat ada Domperidon. Biasanya bentuknya tablet, kaplet, suspensi, obat tetes oral atau drops ya. Merek-mereknya itu ada Costil, Dome, Domedom, Domperidon, Domperidon maleate, Etalium, Galdom, Gerdilion, Prosidon, Pometa, Pomita, Posedon ya. Itu contoh-contoh obatnya. Yang kelima ada Virahiazin. Itu biasanya bentuknya tablet ya. Merek-mereknya itu ada Anpomer B6, Ampediamer B6, Poltamer B6, Pregpomid, Propomer, Poldiemer B6, Pomil B6. Yang ketiga ada golongan 5-HT3 reseptor antagonis. Biasanya ini untuk operasi dan kemoterapi ya. Jenis obatnya itu yang pertama ada Ondansetron. Biasanya bentuknya tablet dan kaplet. Mereknya itu ada Ceteron, Maxtron, Narvos, Nausimex, Ondanson HCl H2H2O, Ondanson HCl dihidrate, Ondanson hidroklorida dihidrate, Pometron, Jetral. Yang kedua ada Granisetron. Biasanya bentuknya tablet, sirup atau suntik. Contohnya itu, contoh obatnya itu ada Emegran, Granisetron HCl, Granisetron, Granitrox, Granon, Granovel. Yang ketiga ada Valonosentron. Biasanya bentuknya kapsul dan suntik ya. Mereknya
ada Akinzeo, Paloper, Palonosetron, Hidroklorida, Paloset, Palset. Ada beberapa peringatan ya untuk mengkonsumsi antiemetik ini. Yang pertama, alergi. Kalau alergi jangan diminum ya. Yang kedua, kalau untuk morning sickness atau mual-mual di awal kehamilan itu perlu izin dokter ya. Jadi diperiksa dulu. Kalau kata dokter boleh, bisa diminum. Yang ketiga, buat anak 3-4 tahun, di bawah 4 tahun juga itu harus perlu izin dokter ya. Yang keempat, yang punya epilepsi, tardif dyskinesia, liver, asma, glaukoma, tiroid, ginjal, jantung, gagal jantung, penyumbatan di lambung atau di usus, itu sebaiknya jangan diminum ya. Yang kelima, yang punya penyakit irama jantung atau aritmia atau EKG-nya tidak normal, itu juga jangan minum antiemetik ini. Yang keenam, jangan berkendara kalau sudah meminum antiemetik karena efeknya itu punya efek samping pusing, kantuk, sama penglihatan buram ya. Yang ketujuh, jangan minum alkohol ya dengan antiemetik karena efek sampingnya itu serius ya. Yang kedelapan, yang hamil, yang menyusui, yang merencanakan kehamilan, lebih baik jangan minum ya, kecuali kalau dokter mengizinkan. Yang kesembilan, hentikan obat jika mualnya sudah hilang ya. Jadi ini hampir mirip dengan pereda nyeri ya. Kalau nyerinya hilang jangan diminum lagi, sama dengan pereda mual ini. Yang ke-10, kalau mengkonsumsi suplemen dan herbal, mendingan jangan minum antiemetik ya, bisa berinteraksi nanti obatnya. Yang ke-11, jika ada alergi, ada efek serius ataupun kelebihan dosis, bisa langsung ke dokter aja ya, biar diketahui penyebabnya apa. Adapun efek samping dari antiemetik ini, yang pertama itu sakit kepala, 2 sembelit, 3 lelah atau kantuk. Yang keempat, pusing. Yang kelima, mulutnya kering. Yang keenam, hilang nafsu makan. Tapi itu juga enggak untuk semuanya ya, tergantung orang-orangnya. Untuk yang efek seriusnya, jika ada mual muntah tidak berhenti, otot makin lemah, hilang pendengaran atau jantung berdebar-debar, gangguan bicara ya, yang tadinya normal jadi cadel secara tiba-tiba, kejang, ataupun linglung, berhalusinasi, mendingan langsung ke dokter aja ya. Itu masanya efeknya serius. Mungkin sekian yang saya sampaikan tentang macam-macam pereda mual ya atau antiemetik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.